Pernah nggak ada temen minta tolong pindahan barang hari Minggu pagi? Kamu capek, kamu ada rencana, dan di dalam kepala kamu udah siap bilang tidak. Tapi yang keluar dari mulut kamu adalah, iya deh, jam berapa? Kamu baru aja ngelakuin sesuatu yang 80% orang di seluruh dunia juga lakuin. Dan ada penjelasan ilmiah kenapa otak kita hampir tidak mungkin bilang tidak meskipun kita mau. Pertama-tama, ini bukan karena kamu lemah atau terlalu baik. Ini jauh lebih dalam dari itu. Puluhan ribu tahun yang lalu, nenek moyang kita hidup dalam kelompok kecil. Kalau kamu diasingkan dari kelompok, kamu mati. Tidak ada makanan, tidak ada perlindungan, tidak ada pasangan. Otak kita belajar satu pelajaran penting. Ditolak kelompok sama dengan bahaya. Nah, di otak bagian tengah yang namanya amigdala tersimpan program purba itu. Dan sampai hari ini, setiap kali kamu mau bilang tidak ke seseorang, amigdala kamu panik. Dia kirim sinyal darurat, hati-hati, orang ini mungkin marah, kamu mungkin ditolak, bahaya. Padahal kamu cuma mau nolak ajakan makan siang. Psikolog punya nama untuk ini, social harmony bias, kecenderungan otak kita untuk menjaga keharmonisan sosial di atas kepentingan diri sendiri. Dan ini diperkuat oleh sesuatu yang namanya fawn response, atau respons jinak. Kamu pernah dengar fight, flight, freeze? Ada satu lagi yang jarang disebut, fawn. Fawn terjadi ketika otak memilih untuk menyenangkan orang lain demi menghindari konflik. Bukan karena kamu mau, tapi karena sistem sarafmu menganggap konflik sebagai ancaman. Dan parahnya, setiap kali kamu berhasil selamat dari situasi tidak nyaman dengan bilang iya, otak kamu dapat hadiah dopamin ecil. Otak belajar, tuh bilang iya sama dengan aman. Kapok deh bilang tidak. Ini yang namanya reinforcement loop. Dan semakin sering kamu lakuin, semakin susah buat berhenti. Kalau kamu tumbuh di budaya kolektivis, termasuk Indonesia, ini lebih berat lagi. Sejak kecil, kita diajarkan, jangan egois, dahulukan orang lain, jaga perasaan orang. Nilai-nilai ini nggak salah, tapi kalau dijalankan tanpa batas, mereka bisa jadi penjara. Ada konsep yang psikolog lintas budaya sebut sebagai face saving, menjaga muka. Menolak permintaan seseorang bisa dianggap memalukan mereka, dan kita tidak mau jadi orang yang bikin orang lain malu. Jadi kita absorb kebutuhan orang lain, kita tekan kebutuhan kita sendiri, dan lama-lama kita tidak tahu lagi mana batas kita. Oke, kalau sekali dua kali mungkin tidak apa-apa, tapi penelitian menunjukkan orang yang kronis tidak bisa menolak mengalami 3 hal. 1. Kelelahan emosional. Energimu terus-menerus dipakai untuk orang lain sampai tidak ada yang tersisa untuk dirimu sendiri. 2. Rasa marah yang tersembunyi. Kamu bilang iya, tapi dalam hati dongkol. Dan rasa marah yang tidak tersalurkan itu menumpuk. Bisa jadi pasif-agresif, bisa jadi burnout. 3. Kehilangan identitas. Kalau kamu selalu mendefinisikan diri dari apa yang orang lain butuhkan, lama-lama kamu tidak tahu apa yang kamu mau. Kabar baiknya, ini bisa dilatih. Bukan dengan tiba-tiba jadi orang keras, tapi dengan melatih ulang respons otakmu. Langkah pertama, beli waktu. Kamu tidak harus menjawab sekarang. Coba, boleh aku cek dulu jadwalku? Ini memberi jeda antara stimulasi dan respons, dan di jeda itulah kamu punya pilihan. Langkah kedua, bedakan rasa bersalah dan bahaya nyata. Rasa tidak enak saat menolak itu bukan tanda kamu jahat. Itu cuma amigdala yang bereaksi berlebihan. Tanya dirimu, apa yang benar-benar akan terjadi kalau aku bilang tidak? Langkah ketiga, mulai dari yang kecil. Tolak hal-hal kecil dulu. Pilih menu sendiri, tolak ajakan yang memang kamu tidak mau. Setiap kali kamu berhasil, otak belajar. Menolak itu tidak membunuhmu. Psikolog menyebut ini assertiveness training, dan sudah terbukti efektif dalam ratusan penelitian. Jadi, kalau kamu masih susah bilang tidak hari ini, kamu bukan lemah. Kamu punya otak manusia yang bekerja persis seperti seharusnya. Tapi, manusia juga punya sesuatu yang tidak dimiliki nenek moyang kita. Kesadaran bahwa kita bisa memilih respons yang berbeda dari yang otak kita saran. Bilang tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Kadang itu justru cara paling jujur untuk menghargai dirimu dan orang lain. Karena iya yang dipaksakan tidak pernah benar-benar iya. Mindset Lab hadir setiap minggu untuk membantu kamu memahami dunia dan dirimu sendiri lebih dalam. Kalau video ini bikin kamu mikir, share ke teman yang juga sering bilang iya padahal mau bilang tidak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apa yang perlu kita bahas selanjutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!